Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tren dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akifa Adrianisha, NPM 20110101. Selanjutnya ada Alika Humaira, NPM 2011011019. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Azaki, NPM 2011011044. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu perubahan dalam dunia kerja, sistem kerja, dan pemberdayaan pegawai. Kedua, cara profesional manajer sumber daya manusia untuk pertumbuhan organisasi dan manajemen sumber daya manusia yang dipengaruhi teknologi. Ketiga, ada sifat ketenaga kerjaan dan kebutuhan akan fleksibilitas yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Perubahan dalam dunia kerja. Penuaan dalam angkatan kerja. Menurut Bureau of Labor Statistics, kelompok usia angkatan kerja yang diestimasikan menjadi mayoritas ialah kelompok usia 54 tahun ke atas. Hal ini akan menyebabkan penuaan dalam angkatan kerja, yang berdampak pada berubahnya fokus dari manajer sumber daya manusia dan organisasi atau perusahaan. Sehingga fokus manajer sumber daya manusia yaitu untuk mengurus perencanaan pensiun pegawai, memberikan pelatihan keterampilan bagi pegawai yang lebih tua, dan memotivasi pegawai yang karirnya telah stabil. Selanjutnya, fokus organisasi yaitu untuk mengontrol meningkatnya biaya perawatan kesehatan pegawai, merekrut, mempertahankan, dan mempersiapkan angkatan kerja yang berusia muda. Berikutnya ada keberagaman dalam angkatan kerja. Keberagaman yang dimaksud ialah keberagaman ras, etnis, dan gender. Keberagaman angkatan kerja akan menantang manajer sumber daya manusia untuk dapat memanfaatkan bakat dan keterampilan pegawai secara penuh. Akibatnya, organisasi tidak dapat mengabaikan kontribusi potensial dari minoritas. Kerjasama antara manajer sumber daya manusia dan organisasi akan bebas dari praktik bias dan menghargai semua kontribusi yang dapat mencapai tujuan organisasi. Kedepannya, tantangan bagi manajer sumber daya manusia ialah mengelola keberagaman pegawai untuk kesuksesan dan inovasi organisasi ke pangsa yang lebih besar. Keberagaman akan menciptakan budaya organisasi baru, meliputi sistem organisasi yang bebas bias, mendorong pengembangan karir bagi setiap orang, mempromosikan penerimaan perbedaan budaya, dan yang terakhir, pentingnya kompetensi diri dan pengetahuan. Kekurangan keterampilan tenaga kerja. Pertama ada keterampilan teknis. Keterampilan ini terkait dengan penguasaan pemakaian komputer dan internet. Kedua, ada keterampilan interpersonal. Keterampilan ini terkait dengan pembawaan diri pegawai dalam interaksi dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada keterampilan verbal. Keterampilan ini terkait dengan kemampuan pegawai dalam berdialog, negosiasi, dan diplomasi. Untuk mendapatkan pegawai dengan keterampilan yang baik, persaingan dalam angkatan kerja akan sangat ketat. Tetapi terkadang ada beberapa organisasi atau perusahaan yang masih kurang puas dengan angkatan kerja yang tersedia, sehingga kembali mengadakan pelatihan bagi pegawai barunya. Ada juga beberapa organisasi atau perusahaan yang menjalin kerjasama dengan universitas atau akademi untuk mendapatkan angkatan kerja yang mereka inginkan. Selanjutnya ada sistem kerja kinerja tinggi. Manajer sumber daya manusia akan membantu organisasi memperoleh keuntungan dan menjaga keunggulan pesaing dengan bekerja dengan kinerja tinggi. Kinerja tinggi yang dimaksud saat ini ialah ketergantungan pada pekerja yang memiliki kompetensi, pemberdayaan pegawai untuk membuat keputusan, dan penggunaan kerja tim. Manajer sumber daya manusia diharapkan dapat mengikuti tren perubahan dan dapat menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.
Perubahan dalam sifat tenaga kerja dan teknologi menyebabkan berubahnya persyaratan dalam sistem kerja. Pertama, pelanggan menuntut produk berkualitas tinggi dengan penuh penyesuaian. Kedua, pegawai mencari pekerjaan dengan pengaturan kerja yang fleksibel. Ketiga, perusahaan sedang mencari cara untuk memanfaatkan kreativitas dan keterampilan interpersonal pribadi. Yang terakhir, manajer sumber daya manusia dituntut dapat menjadi terampil dan dapat menjadi penghubung antara perusahaan dan pegawai. Selanjutnya ada pemberdayaan pegawai. Pemberdayaan pegawai berarti memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pegawai untuk membuat semua keputusan tentang semua aspek pengembangan produk atau layanan pelanggan. Pekerjaan yang ada harus dirancang untuk memberi keleluasaan bagi pegawai. Pegawai harus dilatih dengan benar untuk menggunakan otoritas dan memanfaatkan sumber informasi dan alat penunjang lainnya. Untuk dapat memanfaatkan pegawai secara maksimal, organisasi membutuhkan gaya manajemen yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan pegawai. Organisasi harus memberikan insentif dan penghargaan bagi pegawai yang memuaskan organisasi. Dan manajer sumber daya manusia harus dapat menghubungkan pegawai dengan sumber daya lainnya, harus dapat memotivasi tiap pegawai untuk berinteraksi dan bekerja sama, dan juga harus dapat memberikan umpan balik kepada pegawai atas kinerjanya. Selanjutnya yaitu sifat hubungan kerja. Bagaimana sifat hubungan kerja berubah? Manajer harus bisa membuat perubahan cepat untuk menanggapi peluang baru, tantangan kompetitif, dan permintaan konsumen. Tantangan tersebut kemungkinan akan berhasil dalam organisasi yang fleksibel, berpikiran maju, dan karyawan yang akan berkembang dalam organisasi semacam itu harus fleksibel dan juga terbuka terhadap perubahan. Dalam lingkungan ini, pengusaha dan karyawan harus memulai untuk membentuk kembali hubungan kerja. Kita dapat memikirkan hubungan itu dalam istilah kontrak psikologis, yang menjelaskan tentang apa yang diharapkan karyawan untuk berkontribusi dalam hubungan kerja, dan apa yang pemberi kerja akan berikan sebagai imbalan kepada pekerja atas kontribusi tersebut. Tidak seperti kontrak penjualan tertulis, kontrak psikologis tidak secara formal diungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya, ini menggambarkan ekspektasi tak terucap yang dipegang secara luas oleh pemberi kerja dan karyawan. Dalam versi tradisional kontrak psikologis, organisasi mengharapkan karyawan mereka untuk menyumbangkan waktu, tenaga, keterampilan, kemampuan, dan loyalitas. Sebagai imbalannya, organisasi akan memberikan keamanan kerja dan peluang untuk promosi. Hubungan kerja modern. Perusahaan mengharapkan karyawan untuk lebih bertanggung jawab atas karir mereka sendiri, dari mencari pelatihan hingga menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Harapan ini mengakibatkan berkurangnya jaminan pekerjaan bagi karyawan yang dapat diandalkan untuk bekerja di beberapa perusahaan selama masa karir. Sebagai imbalan atas kinerja terbaik dan bekerja lebih lama tanpa jaminan kerja, karyawan ingin perusahaan memberikan fleksibilitas jadwal kerja, kondisi kerja yang nyaman, kontrol lebih besar atas bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan, kesempatan pelatihan dan pengembangan, dan insentif keuangan berdasarkan kinerja organisasi. Karyawan menyadari bahwa perusahaan tidak bisa memberikan jaminan pekerjaan, sehingga mereka menginginkan kelayakan atau keterampilan kerja. Ini berarti mereka menginginkan perusahaan untuk menyediakan pelatihan dan pengalaman kerja, sehingga mereka dapat menemukan peluang atau kesempatan kerja lainnya. Dalam hubungan kerja yang modern ini, seringkali karyawan, terutama karyawan milenial, melakukan job hopping atau kebiasaan seseorang berpindah-pindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam durasi waktu yang singkat, karena mereka cenderung percaya bahwa potensi yang mereka miliki akan berkembang setiap kali mereka masuk perusahaan baru. Namun, hal tersebut dapat menjadi bumerang karena pemberi kerja cenderung waspada terhadap kandidat pekerja yang tampaknya memiliki riwayat pergantian pekerjaan. Mereka mungkin menafsirkan job hopping sebagai bukti karakter gagal seperti ketidakmampuan untuk membuat komitmen atau kekurangan dari ketelitian. Selanjutnya, para pekerja yang tergabung dalam keanggotaan serikat juga menurun. Tren ini sejalan karena konsisten dengan gagasan mengambil tanggung jawab pribadi untuk karir mereka sendiri. Kemudian, untuk manajer sumber daya manusia,
Perubahan membutuhkan perencanaan untuk tingkat staf yang fleksibel. Kebutuhan akan fleksibilitas mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada fleksibilitas hubungan. Organisasi mencari fleksibilitas dalam tingkat kepegawaian melalui alternatif hubungan kerja, seperti melakukan pengaturan kerja alternatif, yaitu metode kepegawaian selain dari perekrutan tradisional karyawan penuh waktu. Ada berbagai metode, berikut ini adalah yang paling umum. Pertama, ada kontraktor independen, yaitu individu yang bekerja sendiri dengan banyak klien atau pekerja lepas. Yang kedua, ada pekerja panggilan, yaitu orang-orang yang bekerja untuk organisasi hanya jika mereka dibutuhkan. Ketiga, ada pekerja sementara, yaitu perusahaan membayar agen untuk layanan para pekerja tersebut. Keempat, ada pekerja perusahaan kontrak. Pekerja perusahaan kontrak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan untuk waktu tertentu yang ditentukan dalam kontrak tertulis. Penggunaan pekerja seperti itu bisa mempengaruhi desain pekerjaan dan juga dapat memotivasi karyawan tetap organisasi. Selanjutnya ada fleksibilitas waktu. Organisasi juga dapat mencari jadwal kerja yang fleksibel, termasuk minggu kerja yang dipersingkat, yang bisa menjadi cara bagi karyawan untuk menyesuaikan jam kerja dan dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Jadwal yang fleksibel ini juga sebagai cara untuk meringankan tekanan bagi karyawan dan menghindari kejenuhan akan jam kerja yang padat, karena tekanan dan kejenuhan bisa menyebabkan produktivitas karyawan menjadi menurun. Berikutnya ada fleksibilitas keterampilan. Organisasi juga dapat memindahkan karyawan ke pekerjaan yang berbeda untuk memenuhi perubahan permintaan. Karyawan dapat menikmati variasi, mengembangkan keterampilan, dan membangun karir yang menarik tanpa harus berpindah pekerjaan dengan meminta tugas yang menantang dan mengembangkan karir yang menarik. Selanjutnya ada cara manajer sumber daya manusia dalam mendukung organisasi agar efektif dan efisien. Manajer sumber daya manusia yang profesional harus menyelesaikan perbedaan dalam praktik kedua perusahaan berkenaan dengan kompensasi, penilaian kerja, dan sistem SDM lainnya. Menetapkan struktur yang konsisten untuk memenuhi tujuan organisasi gabungan dapat membantu menyatukan karyawan. Standar kualitas tinggi untuk bersaing dalam perekonomian saat ini, perusahaan harus menyediakan produk berkualitas tinggi dan jasa. Jika perusahaan tidak mematuhi standar kualitas, mereka akan mengalami kesulitan untuk menjual produk atau layanan mereka kepada vendor, pemasok, atau pelanggan. Oleh karena itu, banyak organisasi yang telah mengadopsi beberapa bentuk manajemen kualitas total. Cara manajer sumber daya manusia untuk berkembang menuju organisasi internasional. Pertama, ada offshoring, memindahkan operasi dari tempat atau perusahaan negara asal ke tempat atau perusahaan negara yang memiliki tarif gaji lebih rendah dan tersedia keterampilan manusia. Yang kedua, ada penugasan internasional. Selain memperkerjakan karyawan asing, perusahaan juga harus siap mengirimkan karyawannya ke luar negeri. Karyawan yang dikirim ke luar negeri disebut ekspatriat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.